penafsiran kami adalah jalan tengah. Inilah jalan tengah yang baik untuk dilakukan, yang kita tidak terjebak kepada kapitalistik, kepada ekonomi sosialistik belaka, tapi bagaimana melakukan adjustment. Hampir sama, saya senang sekali mengutip apa yang dilakukan oleh China dengan free market economy with Chinese characteristics. Ekonomi pasar terbuka, pasar bebas, tapi dengan watak-watak kecinaan. Kebetulan saya mendapat kehormatan diterima oleh Mr. Dia Kenglin, Chairman of the Chinese People's Political Consultative Conference waktu itu, yaitu semacam ketua MPR, ketika beliau menyampaikan kami menempuh free market economy with Chinese characteristics. Ketika saya tanya apa, satu, negara harus hadir. Negara tidak boleh absen. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dan yang kedua turunannya, negara harus melakukan proteksi. Dan ini yang tidak banyak dilakukan oleh negara-negara yang sesumbar membuka peluang bagi liberalisasi perdagangan dan ekonomi. Namun yang ketiga, juga harus ada upaya revitalisasi masyarakat, termasuk penguatan landasan budaya pada masyarakat. Kita nikmati adhan terlebih dahulu. Saya melanjutkan sedikit lagi. Nah, berpangkal kepada paradigma pembangunan seperti itu, Muhammadiyah memandang maka implementasi di dalam bidang ekonomi khususnya yang sudah merupakan jalan tengah agar betul-betul dapat diterapkan oleh pemerintah, dan terutama memberikan perlindungan dan bila perlu juga mendukung dan mendorong kebangkitan ekonomi lapis bawah ini. Muhammadiyah melihat bahwa tadi Bapak Menteri menyampaikan data-data, kita juga membaca betapa kemampuan dalam negeri kita, kemampuan domestik kita di dalam produksi, termasuk pada bahan-bahan pokok seperti sembako, tadi baru disebut bawang, mungkin belum garam, belum beras, gula, termasuk daging, khususnya daging sapi. Ini sebuah kenyataan, dan akhirnya apa yang disebut dengan importasi tadi itu tak terelakkan. Nah, dulu sejak kecil banyak dari kita mengetahui Indonesia ini negara agraris, negara pertanian. Sempatlah sekali dua kali bersuasembada beras, tetapi saya kira sekarang swasembada dalam berbagai bahan pokok itu bagaikan panggang, jauh panggang dari api, tidak terpaksa diimpor. Dan Pak Menteri pernah menjelaskan kepada kami bahwa lahan-lahan untuk pembiakan sapi, termasuk mungkin nanti untuk budidaya bawang dan lain sebagainya, tidak memadai lagi. Karena daratan Indonesia, khususnya Pulau Jawa ini, sudah dipadati oleh industrialisasi, baik untuk properti maupun untuk proyek-proyek lain, sehingga tidak memadai lagi. Walaupun mungkin luar Jawa masih luas, Kalimantan, Papua, saya lihat Sorong itu sangat subur. Saya mengajak ahli nutrisi ternak, guru besar dari Universitas Muhammadiyah Malang, ketika dia lihat rumput-rumput di Sorong sana yang tumbuh di atas 30 cm. Jadi kalau dilepas sapi saja, dia yakin dalam 3 bulan dari 250 kg bisa menjadi 450 kg. Tapi sayangnya belum dimanfaatkan. Maka oleh karena itu, saya kira tetap based on agriculture, sebagai negara agraris, negara pertanian, dan apalagi sekarang potensi laut kita juga besar, maka
dikomodasi menjadi negara maritim gitu. Mungkin sebagian dari ketakmampuan kita untuk produksi, untuk memenuhi konsumen domestik saja itu akan bisa teratasi, sehingga tidak harus kemudian impor menjadi pilihan utama ya. Walaupun saya pikir dalam era globalisasi ini kita tidak menutup diri terhadap kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri. Apa yang sering didengungkan pentingnya apa? OPOC, kebaliknya. One unit, one product. Oke lah, ditingkatkanlah ODOC, one district, one product. Satu kabupaten, satu produk unggulan. Dengan otonomisasi daerah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira ya, lagi-lagi saya awam ekonomi, common sense dan hanya baca-baca dan dengar-dengar saja itu akan bisa sedikit mengatasi. Dan apalagi Indonesia yang size-nya besar sebagai negara kepulauan terbesar, kalau dikembangkan interstate trade atau mungkin istilah kita inter-province trade, yaitu perdagangan antar negara atau antar provinsi, mungkin akan bisa saling. Saya mendengar Sulawesi Selatan surplus padi atau beras. Mengapa umpamanya itu kemudian diperdagangkan? Atau mengapa di sebuah provinsi di Jawa kelebihan apa? Mungkin dengan interstate province. Saya tidak tahu ini menjadi bagian dari program Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ya, untuk menggalakkan. Selain juga kemudian kita tentu membuka diri dengan asing, tetapi dengan liberalisasi perdagangan, apalagi segera setelah CAFTA kemarin dilaksanakan, China ASEAN Free Trade Area, Bapak Menteri banyak datang ke Muhammadiyah mengeluh, termasuk kawan-kawan dari HIPPI dan pengusaha-pengusaha Muhammadiyah yang tidak bisa bersaing. Pak Din, tolong suarakan. Kalau begini terus kami tidak diproteksi oleh pemerintah, kami tutup saja pabrik-pabrik. Lebih bagus menjadi trader, menjadi broker dari produk-produk China yang kemudian membanjir dengan harga yang bahkan murah di pasar-pasar kita ini. Termasuk saya sangat senang mendengar tadi revitalisasi pada pasar tradisional. Dulu Menteri Perdagangan Ibu Mari Pangestu pernah datang. Saya menggugat soal pasar modern, walaupun itu jelas lebih mudah, kadang lebih murah seperti Carrefour waktu itu. Tetapi kalau itu dibiarkan, dan saya mendapat informasi satu pasar modern skala kecil ya, itu 60 pedagang tradisional mati lumpuh. Ini harus ada keberpihakan negara. Muhammadiyah alhamdulillah selain pada tingkat kecil, menengah, 1-2 yang besar juga ada gitu. Tapi juga yang ingin kita bantu adalah micro traders. Kalau tidak salah itu istilahnya, bukan pedagang kecil. Micro trader saking kecilnya pakai istilah mikro, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Alhamdulillah ya, di tengah ketakmampuan dan ketakberdayaan mereka untuk punya akses ke perbankan yang kadang-kadang sulit, apalagi harus pakai agunan. Sekarang kita bantu dengan lembaga-lembaga keuangan mikro. Di lingkungan Muhammadiyah saya kira sudah ada 350 lebih ya, BMT, BTM, Baitul Tamwil Muhammadiyah, belum lagi yang dimiliki oleh orang-orang warga Muhammadiyah. Ada yang bahkan asetnya sampai 500 miliar ya, di Rembang itu atau apa, dan sekarang juga sudah bisa membantu pendirian rumah sakit Muhammadiyah tanpa kemudian kita meminta kepada bank-bank. Ini pada hemat kami ingin saya akhiri, sangat memerlukan keterlibatan pemerintah. Kami sudah suarakan dengan lembut, dengan setengah keras, dengan keras dan lantang, tapi mohon maaf, tidak ada affirmative action yang signifikan yang kami rasakan. Pak kita waktu Pak Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden, beliau datang ke kediaman kami untuk bersilaturahim. Kebetulan waktu itu beda Idul Fitri dengan pemerintah. Maka beliau selalu datang. Kalau beda, datang bersilaturahim ke rumah kami. Tapi setelah tidak beda, setelah tidak diwapres, nggak datang-datang lagi.
Tapi waktu itu kita diskusi dengan Dr. Anwar Abbas yang paling kencang waktu itu. Akhirnya beliau